Aku sudah lama menyukaimu. Aku juga putri keluarga Shen. Apa yang bisa dilakukan Sheng Mian, aku juga bisa. Kenapa? Aku belum bercerai. Begitu bersemangatnya naik keranjang kakak iparmu. Benar, aku tidak tahu itu dia. Tidak usah dijelaskan, aku sudah tahu semuanya. Sheng Mian, rupanya kamu sengaja. Sayang, kita mulai lagi, ya? Baik. Hanya seorang pria. Besok aku akan menjadi presiden direktur Shen. Pria seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Adik benar-benar hebat. Segera akan memanggilmu Sheng Zong. Semoga besok semuanya lancar untuk adik. Sheng Mian. Aku tahu yang kau katakan tadi tentang memulai lagi adalah palsu. Tapi aku tidak peduli. Aku bersedia menunggu sampai kau benar-benar memaafkanku. Kamu mabuk. Tidur lebih awal. Aku pergi dulu. Sheng Mian. Aku pasti akan merebutmu kembali. Para pemegang saham, Sheng Zong telah meninggal. Kita semua sangat sedih, tapi perusahaan tidak bisa tanpa pemimpin. Yang kalian pegang sekarang ini adalah perjanjian pengalihan semua saham Sheng Zong kepada Sheng Wei Yuan. Jadi jika para pemegang saham tidak keberatan, Sheng Wei Yuan akan mengambil alih posisi presiden direktur. Mohon percaya padaku. Sebagai putri Sheng Zong, akan juga memberikan kontribusiku untuk perkembangan Sheng. Tunggu sebentar. Adikku yang baik, rapat penting seperti ini. Kenapa tidak mengundang kakak? Sheng Mian, posisi ini bukan untukmu, jangan lupa. Ayahmu tidak meninggalkan saham apapun untukmu. Kamu juga tidak punya jabatan di perusahaan. Jangan ikut campur dan mengganggu rapat kami. Koreksi, aku tidak ikut campur. Aku tidak seperti orang yang suka jalan pintas. Sudah ambil jujur. Dari pintu utama grup Sheng sampai ke sini. Selain itu, saya punya beberapa dokumen di sini yang berhubungan dengan bukti tante Su dan pengacara Wang. Memalsukan wasiat ayah saya. Silakan lihat. Sheng Mian, hanya dengan beberapa lembar kertas ini, kamu berani mengada-ada di sini. Sepertinya kamu sudah gila ingin jadi direktur. Jangan percaya ini. Tante Su. Kebetulan sekali, beberapa waktu lalu saya bertemu pengacara Wang. Dia minta saya sampaikan, dia merindukanmu sampai tidak bisa tidur semalaman. Sheng Mian, jangan asal bicara di sini. Aku dan pengacara Wang bersih. Semua, jangan percaya apa yang tertulis di sini. Bersih? Semuanya? Ini adalah saat ayahku sakit parah. Semua yang direkam kamera rumah sakit. Ada rekaman Nyonya Sulan dan pengacara Wang di dalamnya. Soal apakah mereka bersih atau tidak, terserah kalian menilainya. Baru saja pingsan. Si tua bangka ini ternyata meninggalkan semua hartanya untuk Sheng Mian si jalang kecil itu. Tenang, ada aku di sini. Tunggu sampai Sheng Zong meninggal. Kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Para pemegang saham, ini yang sudah dilegalisasi adalah perjanjian hibah asli. Harta Sheng sebelum meninggal. Akulah pemegang saham terbesar Sheng. Selanjutnya, aku yang akan menggantikan ayah mengelola Sheng. Ibu, bagaimana bisa melakukan hal seperti ini dengan pengacara Wang? Ibu tidak merasa bersalah pada ayah? Anakku, ini salah ibu. Para pemegang saham, Sheng Wei Yuan dari awal sampai akhir, tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dia sudah berusaha keras. Tolong jangan sampai aku merugikannya. Pemegang saham terbesar lagi, lalu, kamu belum pernah bekerja sehari pun di Sheng. Kamu sama sekali tidak familiar dengan bisnis perusahaan.
Maukah para pemegang saham mempercayakan perusahaan padamu? Siapa bilang dia tidak familiar? Para pemegang saham, saya adalah investor grup Sheng. Presiden grup Fu Yancheng. Meskipun Sheng Mian belum pernah bekerja di Sheng, tapi 2 proposal pendanaan Sheng semua diselesaikan oleh Sheng Mian sendiri. Dan Sheng Mian telah menganalisis arah perkembangan kelompok Sheng dengan sangat tepat. Kalau bukan karena Sulan menyalahgunakan dana, kelompok Sheng tidak akan sampai seperti ini. Saya yakin semua yang hadir di sini punya akal. Baru bisa duduk sebagai pemegang saham Sheng. Kalau kalian hanya ikut-ikutan, tidak percaya menyerahkan perusahaan ke Sheng Mian, saya sarankan kalian langsung mundur. Saya akan langsung beli saham yang mundur. Menurut aturan perusahaan, untuk masa bantuan dalam periode ini jika tidak bisa menaikkan kinerja perusahaan lebih dari 20%. Tidak masalah. Saya akan membuatmu kalah dengan rela. Dalam 1 bulan jika target tidak tercapai, saya akan mengundurkan diri. Bagaimanapun, terima kasih sudah datang membantuku hari ini. Bisakah kamu kasih kesempatan untuk pendukungmu? Malam ini saya traktir makan. Saya banyak ingin curhat denganmu. Di sebelah ada klinik psikologi. Fuzong bisa curhat di sana. Aku baru saja mengambil alih. Sheng Zong, ini CV manajer profesional untuk interview. Terima kasih. Mau cari manajer profesional? Perlu saya bantu? Tidak perlu. Sheng Zong, saya datang interview. Wen Zhao. Kok kamu bisa datang? Sheng Mian, lama tidak bertemu. Sudah bertahun-tahun, kamu masih sama seperti dulu. Ini siapa? Ini Fuzong dari grup Fu Yancheng. Juga suami Sheng Mian. Fuzong, halo. Saya teman sekampus Sheng Mian. Juga pacar pertamanya. Saya panggil kamu balik karena ada sesuatu. Fudong, silakan bicara. Sheng Mian akan mengambil alih. Sangat butuh manajer profesional yang berpengalaman. Bisnis Fu di luar negeri, selalu kamu yang kelola. Saya juga tahu. Jadi saya harap kamu bisa pergi. Bantu Sheng Mian. Fudong. Hubungan saya dengan Sheng Mian, Anda sudah tahu. Anda tidak takut? Sheng Mian akan segera bercerai dengan Fu Yancheng. Tapi saya percaya pada penilaian saya sendiri. 2 anak ini. Tidak Durkin untuk tidak pernah berpisah. Bagaimana Anda menangani hubungan dengan Mian? Itu urusan kalian anak muda. Saya tidak akan ikut campur. Saya mengerti maksud Anda. Kalau begitu, apakah saya masih perlu hadir di rapat grup siang nanti? Lagi pula selama ini, saya belum pernah bertemu dengan Xiao Fu. Tidak perlu datang, bantu Mian saja. Masih takut tidak bertemu Fu Yancheng? Benar juga. Bagaimana? Sudah terbiasa di Sheng Group? Lumayan. Terima kasih, Wen Zhao. Aku tahu di luar negeri, kamu hanya melayani perusahaan dengan valuasi miliaran. Kali ini kamu rela turun gaji untuk membantuku, aku akan ingat kebaikanmu. Nanti saat perusahaan sudah membaik, aku pasti akan menggantimu dalam hal gaji. Sheng Mian. Aku membantumu bukan karena uang.
Dulu kalau aku tidak bersikeras pergi ke luar negeri. Kita berdua tidak akan putus. Sebenarnya selama ini, aku sering memikirkanmu di luar negeri. Aku tahu, kamu akan bercerai. Sheng Mian, aku tidak ingin melewatkanmu lagi. Lepaskan tangannya. Aku tahu, kamu akan bercerai. Sheng Mian, aku tidak ingin melewatkanmu lagi. Lepaskan tangannya. Tuan Wen, memegang tangan seorang wanita yang sudah menikah seperti ini. Tidak pantas, bukan? Kamu kesini untuk apa? Tuan Wen sudah membantu istriku sebesar ini. Sebagai suaminya, aku harus berterima kasih langsung. Halo, 3 kopi. Sheng Mian tidak pernah minum kopi. Selera orang bisa berubah. Kalian bicara dulu. Aku ke toilet dulu. Lepaskan Sheng Mian, dia istriku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalian hanya memiliki pernikahan yang salah untuk sementara waktu. Dari awal dia tidak seharusnya menikah denganmu. Sekarang aku sudah kembali, aku akan membawanya kembali ke jalan yang benar. Jangan bermimpi, Sheng Mian hanya mencintaiku. Kamu sudah menjadi masa lalu. Kalau Fu Zong begitu percaya diri, tidak akan muncul di sini. Bagaimana percakapan kalian berdua? Aku dan Tuan Wen langsung akrab. Kita harus minum bersama. Tidak perlu. Wen Zhao biasanya tidak suka minum. Tuan Wen tidak bisa minum ya? Kalau Fu Zong sangat ingin minum, aku akan menemani. Baik, Fu Zong. Sheng Mian, pulanglah bersamaku. Jangan harap. Kakek sekarang bahkan tidak mengizinkanku masuk rumah. Dia marah karena aku menyakiti hatimu. Sekarang dia bahkan tidak mau makan. Kalau kamu tidak peduli padaku, pedulilah pada kakek. Aku hanya berpikir, sebentar lagi aku akan ke tempatku dan video call dengan kakek, pura-pura berbaikan. Kalau di sini video call juga bisa. Kakek sangat pintar. Kalau kamu tidak ke tempatku, dia tidak akan percaya. Kakek sudah seharian tidak makan. Baiklah, setelah video call aku langsung pergi. Tidak masalah. Mian, kamu tidak mungkin hanya untuk membahagiakan kakek. Pura-pura memaafkan Yen Cheng, kan? Tidak mungkin, kakek, aku sudah lama memaafkannya. Kakek, kami benar-benar berbaikan. Ada APA? Tidak apa-apa, kakek, di rumah ada kucing. Dia sedang bermain denganku, pergi sana. Baiklah, sebentar lagi aku akan datang makan. Mian, kapan kamu ada waktu? Bawa Yan Cheng kembali untuk menemui kakek. Baik, kakek, kami tutup dulu ya. Da.
Aku pergi. Bagaimana? Setelah membuat kakiku patah, kamu kabur? Aku tidak keberatan benar-benar mematahkan kakimu. Baiklah, kalau kakiku patah, yang susah bukan aku. Jangan main-main, tadi kita sudah sepakat. Setelah video call dengan kakek, aku langsung pergi. Ada. Kepalaku pusing karena minum terlalu banyak. Blackout. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Kok begitu asamnya? Bukannya kamu mabuk? Minum juga biar mabuknya hilang. Sekarang ingat apa yang kamu bilang tadi. Sheng Mian, jangan pergi. Kalau tiba-tiba kakek video call, gimana? Jangan bawa-bawa kakek. Kakek nggak segitu isengnya. Sheng Mian, tolong ingat waktu itu. Aku bantu kamu di rapat pemegang saham. Tinggal 1 malam aja bareng aku, ya? Oke, tapi ada syaratnya. Aku tidur di kamar, kamu di ruang kamu. Setelah malam ini, kita nggak ada hubungan lagi. Aku lihat foto waktu kamu selamatkan kakek 3 tahun lalu. Andai kita udah kenal sejak dulu, pasti lebih baik. Fu Yancheng, nggak ada yang bakal nungguin kamu selamanya. Kita nggak bisa balik lagi. Kalau Wen Zhao, masih bisa balik nggak? Wen Zhao, dia teman yang sangat penting buat aku. Aku Li Zhao, Wang Zhao, Li Zhao, San Zhao, atau Yo Zhao. Aku bakal dapetin kamu lagi. Oke, kalau gitu, Pak Zhao, kita ketemuan malam ya. Barusan dapat pesanan dari klien besar luar negeri. Target penjualan kita bisa tercapai. Aku mau ke pabrik mereka malam ini. Wah, kabar bagus nih. Tapi aku malam ini harus ke pameran itu. Jadi nggak bisa bareng kamu. Gak apa-apa, aku pergi sendiri. Kamu hari-hari ya? Iya, tenang aja. Halo. Xiao Yang. Sheng Mian. Lama nggak ketemu. Kamu udah bikin kakakku sengsara. Hari ini, Aku bakal bikin kamu bayar setimpal. Kamu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Halo, Sheng Mian sama kamu nggak? Dia malam ini ketemu klien. Klien perusahaan apa? perusahaan luar negeri, afiliasinya di sini namanya. Xiao Yan. Waduh, cepat kirimin aku alamatnya. Lepasin aku. Minuman yang kemarin gak habis. Hari ini kita lanjutin. Asal kamu bikin aku senang hari ini. Tidak bisa dipastikan. Aku bisa membuatmu sedikit lebih nyaman. Xiao Yang. Kau melukaiku hari ini. Hati-hati, Fu Yancheng akan membuatmu menderita lebih dari mati.
Yang tidak punya APA tidak takut hilangnya. Fu Yan Cheng sudah tidak punya hati lagi. Memutus jalan mundur keluarga kami. Aku ingin lihat kalau hari ini aku ganggu istrinya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Urus dirimu sendiri dulu. Hari ini terima kasih untuk kalian. Kalau bukan karena kalian datang tepat waktu, benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Sial yang hari ini tidak berhasil. Kedepannya pasti akan mengganggumu lagi. Cheng Yan, bagaimana kalau kau tinggal di tempatku saja? Wen Zhao, kamu kenapa? Badan tidak enak. Agak tidak enak, dadaku sesak, sulit bernapas. Kamu kenapa lagi? Kepalaku hari ini terbentur, mulai sakit lagi. Apa ada efek sampingnya? Sekarang dadaku sesak, sulit bernapas, tidak bisa bernapas lega. Sekarang hatiku tidak enak. Dadaku sangat sakit. Tanganku tidak bisa digerakkan. Apa patah? Kaki kenapa tidak ada rasa? Apa aku lumpuh? Apa aku akan menjadi cacat separuh badan? Kalian berdua hasil röntgennya sudah keluar, tidak ada masalah. Hanya luka-luka ringan, oles obat saja sudah sembuh. ITU Sheng Mian. Sudah larut malam. Baik. Ayo pergi. Hati-hati di jalan. Hari ini terima kasih sudah mengantarku pulang, sudah larut malam. Kamu juga cepat pulang ya. Baik, aku lihat kamu masuk dulu. Dadah. Selamat datang pulang. Kamu masuk dari mana? Kita sudah suami istri yang sah. Tentu saja aku masuk dengan cara yang sah. Jangan tanya aku masuk dari mana, kamu semalam belum makan. Coba cicipi. Ini semua kamu yang masak. Cepat cicipi. Tangannya kenapa? Gak apa-apa, tadi pas masak buat kamu gak sengaja kena pisau. Kok bisa ceroboh banget sih? Kalau aku gak salah ingat, ini. Harusnya bambu sut muda MAKG, yang ini. Ayam tim Wang Tiange. Ini daging rebus Taiji, sama ini. Kayaknya aku juga pernah coba deh. Mana yang masakan Fuzong? Sheng Mian. Aku cuma pengen kamu pulang bisa makan makanan yang masih hangat. Jadi aku beli menu andalan dari restoran favorit kamu. Terus tangan kamu kenapa tadi? Aku beneran masak buat kamu, terus lanjut potong-potong buah. Buahnya masih di kulkas. Lukanya? Aku ini cowok, luka dikit juga cepat sembuh kok. Kasih. Apa? Kunci cadangan rumahku.
Kalau aku nggak kasih gimana? Ya aku pindah. Udah deh, jangan yakin lagi. Dokter aja bilang kamu baik-baik aja. Dokter juga bisa salah diagnosa. Lagi pula masih banyak pemeriksaan yang belum aku jalani. Siapa tahu ada bagian tubuhku yang bermasalah. Sekarang dadaku sakit, jantungku sakit, napas juga susah. Jantung nggak enak. Mungkin capek kebanyakan akal-akalan. Aktingmu jelek banget sih. Pulang sana, latihan dulu. Dokter udah bilang kamu baik-baik aja, cuma luka ringan. Gue dikira bodoh ya? Bukannya udah aku bilang? Masih banyak pemeriksaan yang belum aku lakukan. Dari dulu, mana ada cowok yang aku lemah di depan saingannya? Cowok cuma akan buka topeng. Di depan wanita yang dicintainya. Baru akan melepaskan topengnya. Oke. Tahu gitu aku telepon Kichen. Suruh dia anterin kamu ke rumah sakit buat medical check-up lengkap. Gak usah deh, aku istirahat di kamarmu sebentar aja udah sembuh. Fu Yancheng, kembali sini. Hei, kamu masuk kamarku buat apa? Sheng Mian. Ranjanya nyaman banget. Aku udah gak sakit di mana-mana. Ayo bangun. Jangan pura-pura sakit, bangun. Siapa bilang aku pura-pura sakit? Sakit rindu juga termasuk sakit kok. Aromamu adalah obat mujarabku. Kalau suka, cium lebih banyak. Aku sudah memberitahu klien besar di dalam dan luar negeri. Please say Indonesia. Target penjualan pasti tidak masalah. Ada APA? Ayah selalu punya keinginan, yaitu mengembangkan kain anak-anak yang ramah lingkungan, bernapas dan tahan air. Tapi keinginan ini belum terwujud. Dia sudah pergi. Wen Zhao, bisakah kita? Sheng Mian, tugas kita saat ini adalah Sekarang bukan waktunya untuk mengalokasikan tenaga dan keuangan perusahaan. untuk penelitian dan pengembangan. Mengerti. Sheng Mian, tenang saja. Aku akan membantumu mencapai target secepatnya. Untuk hal lainnya, setelah kamu mantap di posisi Sheng Zong ini, kita perlahan-lahan menyelesaikannya. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Mian, Kamu bertengkar dengan Yan Cheng? beberapa hari lalu dia pulang mengambil paspor lalu pergi. Ditanya mau kemana? Dia tidak mau bilang. Aku minta maskapai penerbangan mengecek. Dia terbang ke Eropa sebentar, ke Amerika Utara sebentar. Terbang ke mana-mana. Apa ada masalah? Beberapa hari lalu saat video call kita masih baik-baik saja. Kakek, jangan khawatir. Kita baik-baik saja. Dia mungkin ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Begitu ya. Yang penting kalian baik-baik saja. Baik. Entah Fu Yancheng sedang apa belakangan ini. Kenapa aku memikirkannya? Bukankah yang selalu kuinginkan adalah memutuskan hubungan dengannya? Sekarang akhirnya tercapai, aku harusnya senang. Perusahaan Michiel berhasil mengembangkan kain baru 3 dalam 1 yang ramah lingkungan, tahan air, dan bernapas. Dan sudah mematenkannya. Apakah kamu merindukanku? Kamu.
Apakah ini yang kamu inginkan? Bagaimana kamu tahu aku menginginkan kain ini? Selama aku ingin, tidak ada yang tidak aku ketahui. Untuk kain ini, aku cukup menderita. Lihat, apakah ini? Kamu belum bilang kangen aku nggak? Kangen. Aku sampai lupa kamu siapa. Sepertinya waktunya bernostalgia biar kamu ingat semuanya. Aku hampir gak bisa napas. Kebetulan bisa bikin napas buatan. Udah besok aku ada rapat penting. Aku harus pergi dulu. Walau Pak Sheng baru menjabat setengah bulan, Kami yakin di bawah kepemimpinan Pak Sheng, Sheng Corp akan mencapai puncak baru. Kalau begitu tolong Pak Sheng jelaskan. Kenapa pesanan kita melonjak banyak? Tapi laba tahunan menyusut drastis? Aku alihkan sebagian dana untuk beli bahan paten dari Nishi Air. Mewujudkan keinginan ayah. Beli paten? Kamu tahu berapa harga satu paten? Ini bukan perusahaan kamu sendiri. Jangan korbankan kepentingan pemegang saham. perjanjian 1 bulan belum berakhir. Sheng Corp masih di bawah kendali Sheng Mian. Menurutku, masa percobaan Sheng Yan sudah bisa diakhiri lebih cepat. Siapa yang berani? Jangan korbankan kepentingan pemegang saham untukmu sendiri. Perjanjian 1 bulan belum berakhir. Sheng Corp masih di bawah kendali Sheng Mian. Menurutku, masa percobaan Sheng Yan sudah bisa diakhiri lebih cepat. Siapa yang berani? Paten MiGR sudah aku beli hak eksklusifnya. Aku akan alihkan ke Sheng Corp tanpa syarat. Sheng Mian. Tenang, lakukan yang kamu mau, aku ada di belakangmu. Kenapa kemarin malam gak bilang ke aku? Kamu beli paten hasil riset Nishi Air. Siapa suruh kemarin gak jujur? Jujur apa? Aku tanya, waktu aku nggak ada, kamu kangen gak? Nggak. Beneran nggak? Kalau bilang nggak berarti iya. Kamu terbang setengah bumi cuma buat beli paten ini. Perhatian banget sama aku. Sampai jadwalku tahu. Siapa yang perhatian? Kakek yang kasih tahu. Tapi beneran capek, habis si Mitua meninggal. Paten jatuh ke anak keduanya. Anak keduanya itu playbau terkenal. Aku mengejarnya dari New York ke London, menemani dia memberi makan merpati. Bukan naik kuda ya balapan, bukan terjun payung ya diskotik. Satu putaran ini benar-benar bikin aku kecapean. Waktu aku naik kuda sama dia, tanganku sampai terluka. Ini parah nggak? Parah atau nggak tergantung cara kamu nanganinya. Kalau kamu kasih aku ciuman, bisa bikin sakitnya hilang. Kalau kamu temani aku semalaman, bisa langsung sembuh total. Kamu tiap hari cuma sakit-sakitan, kayaknya badanmu lemah. Lebih baik istirahat total. Berani bilang aku lemah? Aku buktiin sekarang juga.
Dasar anak nakal, pergi diam-diam gak bilang-bilang. Masih ada aku nggak di mata kamu ini, kakek? Shengzong, habis pulang kerja malam ini. Bisa nggak nemenin aku ketemu kakek? Boleh. Kakek. Aku sama Mian dateng nengokin kakek. Kakek ketawa apaan sih, seneng banget? Kamu berdua dateng pas banget, nih Wen Sao lagi. Sirtain. Kejadian lucu waktu Mian kuliah. Baru sampai bagian pertama kali kencan ke escape room. Terus gimana? Mian kakinya nyangkut di pagar. Si Wen Sao injak-injak hantu kecil buat nyelamatin si cantik. Aku udah nggak ingat, Kek. Masih ada lagi? Aku pengen denger cerita lucu istriku dulu. Ada dong, banyak lagi. Masa muda itu indah, bisa ngilangin rasa bosan. Momen-momen spesial antara aku dan dia. Nggak ada yang bisa gantikan, ya kan Sheng Mian? Ngomong-ngomong Sheng Mian, Malam ini ada reuni kecil, kamu mau ikut nggak? Malam ini istriku nggak kemana-mana. Dia bukan barang milikmu. Kamu nggak berhak ngatur kebebasannya. Hari ini aku temenin kakek, aku nggak ikut deh. Mereka terlalu berisik, aku ajak kamu jalan-jalan di taman yuk. Ya udah. Ayo. Malam ini istriku nggak kemana-mana. Kakek, sebenarnya aku penasaran nanya sesuatu. Waktu kakek ke rumah kami buat bahas pernikahan, Tante Su mati-matian rekomendasiin Sheng Wei Yuan. Kenapa kakek malah milih aku? Anakku. Hubungan antar manusia itu soal jodoh. Saat kau menyelamatkanku tanpa memikirkan diri sendiri, jodohmu dengan keluarga Fu sudah tertanam. Hanya kamu. Tidak bisa digantikan siapapun. Itu cuma hal kecil. Kakek paling jago melihat hal besar dari hal kecil. Tidakkah kau sadar? Yan Cheng jadi lebih sering tersenyum karena kamu. Juga lebih berperasaan. Kakek. Kau tahu Wen Sao adalah cinta pertama Sheng Mian. Tapi kau tetap memanggilnya. Siapa cucu kandungmu? Cuma Wen Sao saja sudah takut? Apakah hubunganmu dengan Mian begitu rapuh? Ya enggak juga. Pokoknya sini lah. Sekarang matanya cuma ada aku. Cicitku nanti akan seperti apa ya rupanya? Malam ini aku akan berusaha. Kekek. Kamu memang hebat. Kak Xiao. Semua orang datang karena menghormatimu. Tapi lama-lama nunggu, kalian berdua tidak muncul juga. Karena semua sibuk, jadi bubar dulu. Sebenarnya kamu harus sadar. Kita sudah tidak bisa kembali. Kira saya apa? Sheng Mian? Siang tadi Fu Yancheng yang jadi sorotan. Sangat mengharukan. Sekarang, dia pasti sedang dipeluk Fu Yancheng. Tidur dengan mesra. Kau sengaja pulang dari luar negeri, cuma untuk minum-minum sendirian di sini? Urusanku bukan urusanmu. Pergilah. Tahu tidak? Sejak aku bertemu kamu di kantor, aku tahu kita adalah tipe orang yang sama. Sama-sama terbelenggu masa lalu, terjebak dalam kenangan. Bagaimana jika aku katakan, aku punya cara untuk menyatukan kamu dan Sheng Mian kembali? Mau tidak? Bekerja sama denganku? Ini hasil latihanmu setengah hari? Latte art yang cacat ini justru mewakili diriku. Seperti hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Bagian yang hilang dari tubuhku. Harus kucari dari dirimu. Kalau tidak, mana mungkin kita disebut pasangan yang ditakdirkan? Kenapa pulang dari luar negeri jadi norak banget? Sejijik itu?
Aku sengaja belajar dari bule. Bahkan lebih parah. Tapi, aku nggak mau minum kopi. Aku mau minum sparkling water yang segar. Sebentar. Sheng Mian baru masukin kain baru. Ayo kita periksa bareng. Oke. Kamu nggak ikut? Kamu aja yang pergi, aku tunggu di sini. Ada apa? Aku mau ambil dokumen. Panas banget. Sebentar juga nggak panas lagi. Nanti kalau kabar perceraian Sheng Mian udah tersebar, perusahaan Sheng akan jadi milikku. Aku tiba-tiba pusing kemarin. Aku benar-benar nggak ingat apa yang terjadi. Sheng Mian, aku, dan Yan Chen? Kalau berita-berita ini bocor, Dampaknya buat perusahaan kita bakal besar. Sepertinya, cuma aku yang cocok jadi direktur utama. Menurutku belum tentu. Nanti kamu alihkan perhatian Sheng Mian. Aku yang bakal kasih obat ke Fu Yan Chen. Pas dia mulai mabuk, kamu foto aja kita lagi mesra. Maksudmu apa, Wen Zhao? maksudku masih kurang jelas? Oh iya, di kameraku. Nggak cuma ada foto kalian, tapi juga rekaman. Proses lengkap kamu kasih obat ke Fu Yan Cheng. Ternyata selalu ada orang yang berusaha mati-matian. Merusak pernikahan kita. Sayangnya, mereka nggak bakal berhasil. Aku udah resmi mindahin semua hartaku ke Sheng Mian tanpa syarat. Apapun yang terjadi dengan pernikahan kita nanti, Sheng Mian pasti bisa jaga perusahaan Sheng. Begitu aku memutuskan, aku nggak akan melepaskannya. Kalau orang lain, jangan harap bisa mengambil kesempatan. Fu Yan Cheng, kamu gila. Nyawaku saja bisa kuberi untukmu. Apalagi harta benda. Besok aku akan umumin semua ini ke media. Dasar penjahat. Pantas aja selalu didikte orang. Hidupmu nggak akan pernah membaik. Terima kasih. Mulai hari ini, tangan semua kerjaan Sheng hilang. Pikirkan baik-baik jalan mana yang mau kamu ambil ke depannya. Boleh saja. Aktingmu hampir menyamai aku. Jelas lebih bagus darimu. Apa aktingku lebih buruk darinya? Sheng Wei Yuan mengajakku kerjasama untuk memalsukan berita perceraian kalian. Syaratnya?
Aku membantunya mengambil kembali Sheng Group. Dia membantuku merebut kembali Sheng Mian. Lalu kenapa kamu memberitahuku ini? Merebut Sheng Mian. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Aku memang menyukai Sheng Mian. Tapi aku ingin melakukannya dengan cara yang jujur. Tentu, Lancashire Wei Yuan juga tidak boleh disiap. kita bisa bekerja sama. Baik, kita kerjasama. Wen Zhao, jika kita tidak menyukai Sheng Mian pada saat yang sama, kita mungkin akan menjadi teman, kan? Terlalu banyak pikiran. Wen Zhao, tentang rencana kuartal depan. Aku masih ada beberapa ide setelah rapat hari ini. Datang ke kantorku. Harapku, ini adalah data klien yang akan diperkenalkan ke Sheng Group. Mari kita bicara. Baik, nanti malam aku tunggu. Sheng Mian hati-hati. Fu Yancheng. Direktur Fu, kamu bagaimana? Rumah sakit. Luna Sheng, kamu tunggu di sini. Aku akan mengambil mobil. Fu Yancheng. Fu Yancheng, bangun. Jangan menakutiku. Fu Yancheng. Sheng Mian. Ada APA. Sheng Mian? Sheng Mian. Apa yang terjadi di sana, Sheng Mian? Fu Yancheng. Fu Yancheng, tahan. Fu Yancheng. Director Fu. Kamu tahan. Sebentar lagi sampai. Fu Yancheng. Sebentar lagi sampai. Fu Yancheng. Direktur Fu, kamu harus bertahan. Cepat-cepat. Jangan khawatir. Kamu sudah bangun? Bagaimana kondisi tubuhmu sekarang? Tidak apa-apa. Sekarang aku cuma pusing dan pandangan kabur. Lemas, otot pegal, dan pikiran kacau. Selain itu sih nggak ada keluhan lain. Santai aja, kata dokter aku nggak bakal mati dalam waktu dekat. Iya, tanganku juga terluka. Sakit banget. Harus ada yang nemeni dan merawat aku. Aku telepon Kitchen sekarang. Nggak usah, dia lagi cuti melahirkan. Istrinya. Kalau gitu aku telepon kakek. Kakek juga nggak bisa, dia sudah tua. Kalau dia tahu, pasti khawatir. Kalau gitu, Biarlah aku yang merawat Pak Fu. Kebetulan. Aku ada beberapa urusan bisnis yang ingin kukonsultasikan dengan Pak Fu. Nggak bisa. Urusan bisnis nggak bisa kuhandle sekarang. Kepala pusing, badan lemas. Tangan juga sakit, Anda tangan aja nggak bisa. Gimana mungkin aku bisa urus bisnis? kalau gitu ikut aku pulang saja. Kamu memang yang paling baik aku. Aku merepotkanmu. Kamu terluka karena aku harus merawatmu. Makan dulu. Ada apa? Kamu nahan bagian situ. Bagian lain boleh cedera, tapi bagian ini jangan sampai kenapa-kenapa. Ini menyangkut masa depan kita dan impian kakek. Fu Yancheng.
Katanya nggak apa-apa, tapi mulutmu yang paling keras. Belum tentu juga. Cepat makan. Kamu suapin aku. Baik, aku suapin. Aku nggak mau makan ini. Lalu mau makan apa? Kamu tahu sendiri. Kayaknya kamu belum lapar. Nggak usah makan deh. Aku makan, aku makan, aku makan. Sudah, biar aku suapin saja. Menurutmu, apakah ini berkah dalam musibah? Diam saja. Makan aja nggak bisa bikinmu diam. Sheng Mian. Iya, cepat. Tolong aku, cepat. Nggak kuat lagi, cepat. Ada apa? Aku mau ke toilet. Kamu saja yang pergi. Aku sekarang pusing banget, nggak bisa berdiri. Ya udah kamu duduk aja. Barusan kamu suapin aku kebanyakan. Perutku sekarang kembung banget, bantuin dong. Aku sekarang pusing dan tangan lemas. Kamu kan udah pernah lihat. Fu Yancheng, kamu. Aku ke toilet dulu. Jangan pikir aku nggak tahu apa yang kamu pikir. Jangan ngintip. Siapa yang mau lihat kamu? Sheng Mian. Ayo kamu tidur di kamar bareng aku malam ini. Aku takut tengah malam butuh kamu. Temani aku ke toilet. Kamu sekarang lagi cedera butuh istirahat. Malam ini kamu tidur di kamar. Aku tidur di sofa. Kalau ada apa-apa panggil aja. Aku baru bisa tidur nyenyak kalau kamu nemenin. Ini bagus buat penyembuhan luka. Udah deh. Sekarang kamu harus istirahat yang cukup. Kalau aku ketahuan kamu ganti tempat diam-diam tengah malam. Besok langsung minggat. Cepetan tidur. Bangun, cepetan tidur.
aku kok tidur di sini. Kamu tadi malam lari sendiri ke sini. Lupa ya? Aku pasti kebanyakan tidur sampai lupa kamu di sini. Tadi malam pegang-pegang aku semalaman. Udah lupa? Aku mau berangkat kerja. Kehilangan darah segini banyak, kalau nggak cepat ditransfusi. Bisa-bisa nyawa ibunya nggak selamat, dokter pasien mau sadar. Kondisi kamu sekarang sangat kritis. Di luar nggak ada keluarga yang bisa tanda tangan, kalau bisa. Tolong cap jempol di surat persetujuan operasi, kita akan proses khusus. Dokter, tolong. Selamatkan anak saya. Tenang, kami pasti akan berusaha maksimal. Anaknya selamat, tenang aja. Aku akan kabarin keluarga kamu. Dokter, tolong dirahasiakan. Sayang, Mama mau maafin Papa. Nanti kalau luka Papa udah sembuh, Mama akan kasih tahu kalau kamu masih ada. Papa pasti senang banget. Mikirin apa? Nggak ada. Aku berangkat kerja dulu. Pak Fu, Anda cari saya? Aku hanya punya satu hal untuk bicara denganmu hari ini. Tanda tangani ini. Kenapa aku harus menandatanganinya? Karena beberapa hari lalu kamu hampir membunuh Sheng Mian. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Masih pura-pura ya? Perbaikan tembok luar Sheng Group. Biasanya dijadwalkan di awal bulan. Kemarin aku dengar, adik kedua keluarga Sheng yang memaksa manajemen mencari tukang untuk memperbaikinya. Tapi kebetulan tas peralatannya jatuh. Menurutmu, kebetulan ini terlalu banyak, bukan? Sekarang tukang itu ada di luar. Hari ini jika kamu tidak membuatku puas, dia akan masuk dan membongkarmu. Director Fu. Kakak ipar, beri aku kesempatan lagi. Aku sudah tersesat. Aku cemburu pada kakakku. Aku hanya ingin menakutinya. Aku tidak bermaksud melukaimu. Direktur Fu, aku tidak akan berani lagi. Aku tidak bisa masuk penjara. Beri aku kesempatan lagi. Aku masih adik kandungnya. Kalau kamu tanda tangani kontrak ini, semuanya selesai. Tapi ini saham terakhirku. Apa tidak ada cara lain? Sheng Wei Yuan. Sejak kamu punya niat untuk menyakiti Sheng Mian,
Kamu seharusnya tahu akan ada hasil seperti ini. Tanda tangan, aku akan memberimu kesempatan. Masuk penjara. Atau serahkan semua saham ke Sheng Mian. Pilih sendiri. Ini laporan bisnis kuartal lalu, lihat. Dan tentang penyesuaian bisnis Sheng Group. Aku punya beberapa ide baru. Ada APA? Kamu, jangan-jangan hamil? Fu Yan Cheng tidak tahu? Dia tahu aku hamil. Tapi kemudian ada masalah. Dia pikir anak kami tidak ada lagi. Masalah sebesar ini, kenapa tidak memberitahunya? Sebelumnya banyak hal terjadi di antara kami. Dan selalu ada yang ingin menyakiti anakku. Aku ingin melindungi anakku. Jadi aku sembunyikan dari semua orang. Tapi, malam ini aku akan memberitahunya. Sepertinya, aku tidak ada harapan. Wen Zhao, sebenarnya aku. Berhenti. Jangan kasih aku kartu orang baik. Aku tahu. Fu Yancheng itu pria baik. Sebenarnya aku bisa lihat selama ini. Aku yang kalah. Aku sadar tak bisa seperti dia. Bisa mengorbankan segalanya untukmu. Dan jelas sekali. Di hatimu ada dia. Wen Zhao, Ada APA. Aku sekarang menikmati hidup lajangku. Jangan lupa. Aku sekarang ini lajang kelas kakap. Terlalu populer, lagi pula. Siapa yang mau seperti Fu Yancheng? Menggantungkan diri pada satu pohon. Sheng Mian. Kamu harus bahagia. kamu juga. Pulang kerja mau kemana? Perlu kuantar? Tidak usah, aku mau cari Yan Cheng. Kasih dia kejutan. Mengerti, tidak nyaman kalau aku ada. Sheng Mian, kamu kenapa? Perutku sakit sekali. Ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Dokter, kondisinya sekarang tidak begitu optimis. Denyut jantung bayi tidak stabil. Saya sarankan segera lakukan operasi aborsi. Jika ditunda, Dokter, benarkah tidak ada harapan sama sekali? Dari hasil pemeriksaan, kemungkinan bertahan sangat kecil. kecuali nanti bayi menunjukkan gerakan yang jelas. Aku akan pertimbangkan dulu. Tidak apa-apa? Dokter bilang, bayinya mungkin tidak bisa diselamatkan. Apa perlu beritahu Fu Yancheng? Pikiranku sangat kacau sekarang. Aku bantu kamu istirahat dulu. Sheng Mian, Sheng Mian. Dokter. Saya keluarga Sheng Yan.
Sheng Mian kenapa? Ini formulir persetujuan operasi aborsi Sheng Mian. Jika dia memutuskan hari ini, bisa langsung dijadwalkan. Anak kita masih ada. Sheng Mian mau menggugurkan bayi. Halo Yang Cheng, Kamu sekarang di mana? aku di kantor. Kenapa kamu bohong padaku? Aku akan jelaskan di rumah. Sheng Mian ITU. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Kamu yang datang ke sakit apa berlaku? Kenapa? Badan tidak enak? Tidak apa-apa, aku baru saja terlalu lelah bekerja. Badan agak tidak kuat, datang ke rumah sakit untuk ambil obat. Ambil obat? Obat apa? Obat aborsi? Kamu yang datang ke sakit apa berlaku? Kenapa? Badan tidak enak? Tidak apa-apa, aku baru saja terlalu lelah bekerja. Badan agak tidak kuat. Datang ke rumah sakit untuk ambil obat. Ambil obat? Obat aborsi? Kamu sudah tahu? Aku pikir kita tidak akan saling berbohong lagi. Ternyata hanya hayalanku sendiri. Yan Cheng, aku sebenarnya mau memberitahumu malam ini, tapi dokter bilang, aku mungkin harus segera operasi aborsi. Sebelumnya karena urusan anak. Aku sakit hati dan merasa bersalah di hadapanmu. Aku tidak pernah berani membicarakan urusan anak. Takut kamu sedih. Kalau hari ini aku tidak di rumah sakit, apa kamu akan menggugurkan anak sendiri diam-diam? Seolah tidak terjadi apa-apa. Anak bukan hanya milikmu sendiri. Sebelum melakukan ini, apa kamu pernah memikirkan aku? Apa artiku bagimu? Fu Yan Cheng. Intinya kamu tidak percaya padaku. Sheng Mian. Tapi aku benar-benar tidak mau hidup dalam kebohongan lagi. Aku takut karena kejadian Pan Ni dan Liang Hanqing sebelumnya. Aku benar-benar takut. Sheng Mian. Aku hanya ingin mendengar satu kalimat jujur darimu. Bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Baik. Kita cerai saja. Fu Yan Cheng. Tolong aku.
Kamu tahu aku siapa? Kamu adalah orang yang tidak akan pernah salah ku kenali. Suamiku, Fu Yancheng. Aku takut kamu tidak menyukaiku, jadi kamu mengujiku seperti ini. Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya... Diamlah, makan saja tidak bisa membuatmu diam. Makan. Kamu sangat ingin menikah denganku? Siapa bilang aku ingin menikah denganmu? Setelah malam ini, kita tidak saling berhutang. Aku sudah mentransfer semua hartaku. Tanpa syarat kepada Sheng Mian. Apapun status pernikahan kita di masa depan. Sheng Mian akan mampu melindungi keluarga Sheng. Begitu aku memutuskan. Aku tidak akan melepaskannya. Aku bahkan bisa memberikan nyawaku untukmu. Fu Yancheng. Kita akhirnya sampai pada tahap perceraian. Nona Sheng, Pak Fu bilang dia tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Dia memintaku untuk membuat perjanjian cerai baru. Setelah kamu menandatangani, kamu bisa pergi. Fu Yancheng benar-benar tidak ingin bertemu denganku? Mungkin Pak Fu punya urusan lain yang lebih penting. Baik. Sheng Mian ingin bercerai denganku? Tidak akan pernah. Nyonya, silakan. Sheng Mian, Wen Zhao. Aku sudah memberitahu Fu Yancheng. Dia tahu dia salah paham padamu. aku juga sudah menghukumnya untukmu. Pergilah mengejar kebahagiaanmu. Sheng Mian, semuanya adalah kesalahanku. Membuatmu dan Yan Cheng kehilangan banyak waktu. Aku akan menebusnya di masa depan. Bibi Bai, apa yang kamu lakukan? Kenapa masih memanggilku Bibi? Harusnya panggil aku Ibu. Tidak usah buru-buru, pergilah. Kakek, Aku tahu, pandanganku tidak pernah salah. Kalian berdua didiktirkan untuk bersama. Mian, kakek berdoa agar kamu bahagia. terima kasih, kakek. Sheng Mian, kamu dan Pak Fu sudah melalui banyak hal. Aku sangat tidak mudah nanti saat kalian menikah. Aku harus duduk di meja utama. Ayo. Terima kasih.
Sheng Mian. Sebelum bertemu denganmu, aku adalah orang yang selalu tenang dan rasional. Tidak ada seorang pun yang bisa menggerakkan emosiku. Dan tidak ada yang bisa mengubah pikiranku. Sampai aku bertemu denganmu, barulah aku mengerti dan merasakannya. Mencintai seseorang adalah memikirkannya setiap saat. Ingin memberikan yang terbaik di dunia ini untuknya. Bahkan ingin memilikinya dengan segala cara. Mungkin ini adalah ujian dari Tuhan untuk kita. Yang menimbulkan kesalahpahaman berulang kali. Tapi justru dalam kesalahpahaman ini, aku jatuh cinta pada dirimu yang lain. Aku yakin bayi kita juga bisa merasakan cinta kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sheng Mian. Di sisa hidupku, aku hanya ingin terus berjalan bersamamu. Sheng Mian. Maukah kamu menemaniku seumur hidup? Aku mau. Ada apa? Bayiku menendangku.